This meeting is being recorded. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita awali ya untuk pendalaman ya materi profesional terkait dengan persiapan ya tentang program ini ya. Ini Bapak Ibu XPLPG ya. Semoga nanti setelah mengikuti pendalaman ini menjadi lebih baik ya. Kompetensinya terkait dengan bidang ilmu teknik listrik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ini nama lengkap saya, Bapak Ibu ya. Ini nama saya ya. Ini alamat tempat tinggal. Ini adalah tempat dan tanggal lahir. Ini pekerjaan saya. Ini pekerjaan lain ya, selain sebagai pekerjaan utama tadi sebagai dosen di jurusan Pendidikan Teknik Elektro FTUNJ. Ini alamat email saya. Ya, alhamdulillah saya sudah dikaruniai 3 anak, 1 istri Bapak Ibu sekalian. Jangan dibalik ya. Oke ya, cukup untuk biodata singkat saya. Ada yang mau ditanyakan? Sendang Ngaji. Ya. Sleman ya itu. Sendangadi Sleman Bapak ya. Sendangadi maksudnya Sleman, Kabupaten Sleman. Yang Irina loh Pak, yang mau nikah itu Pak. Oh ya, Irina Gudono ya, dekat ya, dekat. Tapi Pak ya. Iya betul Bapak. Oke ya Bapak Ibu sekalian, sudah cukup jelas untuk biodata saya. Oke Bapak Ibu sekalian, ini adalah profil keluarga kami Bapak Ibu sekalian. Ini saya, ini anak saya yang nomor 1, ini anak yang nomor 2, ini anak yang nomor 3. Ini karena di pantai jadi nggak begitu jelas Bapak Ibu sekalian karena ada terjadi apa ya pencahayaan yang melawan matahari. Karena idealnya fotonya membelakangi laut, tapi kalau membelakangi laut nggak bagus. Lah ibunya mana Pak? Ibunya yang moto Bapak Ibu. Ibunya yang moto ini, jadi nggak sempat ke foto. Oke Bapak Ibu ya, ini keluarga kami ya. Mohon doanya supaya keluarga kami selalu mendapatkan keberkahan, menjadi keluarga yang sakinah. Amin. Oke Bapak Ibu sekalian, ini adalah channel YouTube saya. Jadi Bapak Ibu monggo kalau mau melihat-lihat ya tentang materi-materi yang pernah saya ajarkan. Baik materi yang saya ajarkan untuk mahasiswa di jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik UNY maupun materi yang saya berikan untuk para praktisi di industri, baik itu teknisi, operator maupun engineer di berbagai macam industri. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dilihat di sini. Ada banyak sekali materi yang sudah saya buat, ya mungkin sekarang ya 300-an. Biasanya kalau saya ada waktu, termasuk mungkin hari ini juga saya record, nanti saya upload di sana. Supaya nanti Bapak Ibu bisa, kalau masih belum jelas bisa dibuka lagi. Dan teman-teman yang lain mungkin tidak harus guru, tetapi mungkin teman-teman praktisi di industri atau mahasiswa, atau mungkin juga siswa SMK yang membutuhkan materi seperti ini nanti bisa belajar lewat channel ini. Monggo Bapak Ibu, kata ininya nama channelnya ini cukup panjang ya. Tapi tidak apa-apa ya. Ini nama channel. Gimana Bapak? Ada yang mau ditanyakan tentang nama channel YouTube saya? Eksis di YouTube Pak, YouTuber. Ya, dalam era revolusi industri 4.0 ya, sebagai seorang pendidik ya kita bisa menjadi seorang YouTuber juga, konten kreator, tapi konten kreatornya yang bermanfaat Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sudah ada sekarang mungkin 6.000-an lebih ya subscribernya. Tiap hari pengunjungnya sudah di atas 500 dan alhamdulillah sudah dapat iklan ya lumayan, ada penghasilan juga walaupun tidak terlalu besar ya Bapak Ibu ya. Ibu Angel, raise hand silakan. Ada yang ingin disampaikan?
Monggo Ibu Angel. Bapak Engelbert. Ibu Angelbert Manuhutu, silakan. Ada yang mau disampaikan? Bapak Engelbert. Bapak itu Pak. Oh, Bapak Angelbert. Ya, silakan Bapak. Ada yang mau disampaikan Bapak? Ibu Angelbert baru masuk, Pak. Oh, baru masuk. Oke ya. Oke, ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah saya capture tadi untuk data-data Bapak Ibu. Saya capture terakhir pada waktu semuanya sudah online. Mungkin ada pertambahan. Mohon maaf kalau belum saya capture di sini. Semoga nanti ini bisa menjadi dokumen bahwa saya pernah ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Cukup ya Bapak Ibu? Nah, tujuan dari pembekalan ini apa sebenarnya Bapak Ibu sekalian? Nah, mungkin Bapak Ibu guru semuanya masih ada yang belum jelas ini terkait dengan materi-materi ya untuk kompetensi di bidang listrik ya, sehingga di sini perlu dilakukan pendalaman ya. Namanya pendalaman itu sebenarnya ini Bapak Ibu ilmunya sudah dalam ini ya. Ibarat sungai, kalau lama-lama digunakan itu nanti akan ada endapan-endapan. Nah, Bapak Ibu itu, Bapak Ibu guru termasuk saya sebagai dosen, ilmunya makin lama makin bertambah. Tapi kadang-kadang karena ada tambahan ilmu utamanya kadang-kadang tercemari gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga terjadi pendangkalan. Oleh karena itu Bapak Ibu harapannya setelah mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu menjadi lebih apa ini? Nah, menjadi lebih segar, lebih fresh, menjadi lebih kompeten ya Bapak Ibu ya. Karena di sini Bapak Ibu sebagai guru, calon guru profesional atau guru profesional, maka salah satu aspek yang perlu dilakukan sebagai guru profesional adalah melakukan continuous improvement. Termasuk saya Bapak Ibu setiap hari saya juga belajar, setiap saat saya juga diskusi dengan teman-teman baik sesama dosen ataupun dengan teman-teman di industri ataupun dengan para peneliti untuk meningkatkan kompetensi. Karena yang namanya ilmu itu nggak pernah akan ada habisnya. Perkembangan ilmu itu terus berlanjut. Sehingga belajar sepanjang hayat ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu di sini kalau saya lihat dari usianya kan sudah senior kami nih Bapak Ibu ya. Nah, nggak ada salahnya yang junior memberikan ya pengalaman ya, berbagi ilmu dan pengalaman agar nanti menjadi lebih baik. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa Pak. Oke ya, kita awali dari sistem tenaga listrik. Listrik awal pertama kali ditemukan itu kira-kira yang penemunya siapa ini? Ibu Mercy. Penemu listrik siapa sih? Ada yang ngerti nggak ini? Ini Bapak Ibu guru teknik listrik ya. Penemu listrik Ibu Marsi siapa kira-kira Ibu? Atau Ibu Indayanti? Ngerti nggak? Thomas Alva Edison Bapak. Thomas Alva Edison itu penemu bola lampu listrik ya. Oke, tapi ya deket Ibu. Terima kasih. Pak Jafar, kira-kira siapa? Penemu Michael Faraday. William Greener Pak. Michael Faraday itu salah satu tokoh ya yang menemukan tentang apa ini ya, hukum induksi elektromagnetik. Secara tidak sengaja Pak. William Gilbert Pak. Ya. Secara tidak sengaja Pak. Secara tidak sengaja Pak. William Ya, siapa lagi? William Gilbert. Ya, penemu yang William Greener yaitu adalah William siapa? Gilbert. Thales tuh Pak, bukan. Thales. Thomas Edison. Thomas Edison. Thales Pak. Thales Pak. Thales. Yang balon.
kalau tidak Ya, salah itu Alexander bagus, Volta ya. Oh, Temennya Alexander Volta siapa? yang jaringan. Nicholas Alexander Volta ya. Nikola Tesla ya. Terus ada Michael Faraday. Sebelum Michael Faraday ada Gauss. Sebelum Gauss ada Coulomb. Ya. Dan teman-temannya ini kalau saya sebutkan mungkin banyak sekali Bapak Ibu ya. Tapi tidak ada nama Muhammad Ali di situ Bapak Ibu ya. Atau nama Pak siapa ini? Pak Jabar. ya, Pak Ja'far juga Tinju. nggak ada ya. Tinju, Pak. Iya, betul Bapak Ibu. Nah, pada awalnya ya listrik ditemukan abad ke-19. Ke abad 19 listrik itu masih sangat sederhana Bapak Ibu. Ukurannya masih kecil, penggunanya masih sedikit, jaraknya dekat ya. Maka di dalam awal penemuannya listrik tidak perlu dibuat sistem. Seiring dengan perkembangan, umur kita sekarang sudah masuk abad 21. Jadi umur listrik itu sekarang sudah 2 abad. Nah, selama 2 abad, listrik itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, di sini apa perkembangannya Bapak Ibu? Listrik menjadi sebuah sistem. Karena apa? Penggunanya sudah semakin banyak. Pembangkitnya sudah semakin beragam. Ada listrik AC, ada listrik DC. Pembangkitnya sudah beragam, ada PLTU, ada PLTA, ada PLTD, ada PLT renewable, ada PLT yang non renewable. Ukurannya sudah sangat besar, satu pembangkit bisa 1000 megawatt. Maka mau tidak mau ya harus dibuat sebuah sistem. Dari pembangkit ini nanti, karena penggunanya ada di tempat yang sangat jauh, maka nanti kita membutuhkan saluran transmisi. Nah, di saluran transmisi tidak bisa digunakan konsumen karena tegangannya terlalu tinggi. Kalau di Jawa, tegangan transmisi itu 150 dan 500 kV. Kalau di Sumatera itu 150 dan 275 kV. Di Kalimantan juga sama. Di Sulawesi juga arahnya ke sana. Mungkin di Papua masih pakai 150 kV dan 70 kV. Nah, sehingga nanti harus diturunkan tegangannya oleh jaringan distribusi. Berapa jaringan distribusi? 20 kV. 20 kV. Ya. Nah, nanti diturunkan lagi menjadi tegangan 380 volt untuk yang 3 fase dan 220 yang 1 fase ya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa. Bapak. Nah, yang namanya guru teknik listrik Bapak Ibu sekalian itu ruang lingkupnya sangat banyak ya. Jadi Bapak Ibu harus memahami mulai dari mana? Pembangkit Bapak Ibu harus paham, saluran transmisi harus kompeten, jaringan distribusi harus dikuasai, dan yang keempat adalah instalasi pemanfaatan. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Bisa. Jadi ruang lingkup pekerjaan lulusan teknik listrik itu bisa bekerja di 4 bagian ini Bapak Ibu. Lulusan teknik listrik SMK bisa bekerja di pembangkit. Bisa bekerja di saluran transmisi, bisa bekerja di jaringan distribusi, dan bisa bekerja di instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Maka gurunya juga harus kompeten di bidang ini, Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu, Pak ngajarnya saya cuma instalasi motor listrik. Saya ngajarnya cuma instalasi penerangan. Ya. Kalau kita hanya ngajarkan itu, toh siswanya nggak bisa kerja di pembangkit. Nggak bisa kerja di saluran transmisi. Nggak bisa kerja di jaringan distribusi. Bisa difahami ya Bapak Ibu sekalian? Bisa. Bisa, Pak. Nah, sekarang kita lihat pekerjaan di bidang listrik itu, orang kalau kerja di bidang listrik itu apa saja yang bisa dilakukan? Ini saya bahas yang pekerjaan terkait langsung dengan bidang listriknya ya. Kalau yang pekerjaan tidak terkait langsung banyak ya, nanti saya sampaikan secara ringkas.
Yang pertama ya, kalau lulusan S1 itu yang menjadi engineering. Posisinya namanya engineer. Bisa difahami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi engineer itu adalah untuk lulusan S1 atau D3 yang sudah punya pengalaman. Kalau lulusan SMK bisa nggak jadi engineering? Bisa, tapi nggak diakui. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Bisa. Nah, pekerjaannya apa engineering itu? Pekerjaannya adalah melakukan analisis, melakukan evaluasi, dan melakukan desain. Ini pekerjaan engineer. Contohnya misalkan konsultan konsultan listrik ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang menjadi konsultan listrik. Ya tugasnya apa? Melakukan analisis, melakukan evaluasi, melakukan desain, pengembangan ya. Nah, pekerjaan yang kedua adalah procurement. Procurement itu pengadaan Bapak Ibu terkait dengan hasil analisis, hasil desain dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh engineer. Nah, procurement itu nanti biasanya terkait dengan pengadaan. Apa yang diadakan? Yang diadakan itu adalah material, bahan, yang diadakan adalah mesin, yaitu peralatan, dan yang diadakan adalah human resource atau SDM. Misalkan engineer mendesain sebuah sistem instalasi listrik untuk gedung, ya. Materialnya apa? Peralatan yang dibutuhkan apa? Pelaksananya nanti siapa? Nanti harus disiapkan oleh bagian yang namanya procurement. Terkait nanti dengan ya, kalau dia procurementnya nilai uangnya besar ya melalui tender dan lain sebagainya. Kalau nilainya kecil ya bisa pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Ya. Nah, lulusan SMK bisa nggak di sini? Bisa di procurement. Lulusan SMK kalau nanti lulus bisa menjadi ya staf di bidang procurement. Nah, yang ketiga adalah construction atau installation. Jadi setelah nanti dilakukan desain, maka dieksekusi. Nah, siapa yang mengeksekusi? Yang mengeksekusi adalah ya para teknisi. Teknisi level 1, teknisi level 2, teknisi level 3, dan seterusnya. Lulusan SMK bisa nggak? Bisa bekerja di sini. Nah, yang keempat itu adalah testing and commissioning. Setelah nanti diinstal, maka harus dilakukan riksa uji. Kalau nggak dilakukan riksa uji bahaya. Karena pekerjaan listrik ada potensi bahaya. Potensi bahayanya apa? Yang ada 4 potensi bahaya listrik ya. Yang pertama shock atau kesetrum. Yang kedua adalah arc, percikan api. Yang ketiga adalah blast atau ledakan. Dan yang keempat itu bahaya lainnya. Selain shock, arc, dan blast. Maka di sini harus dilakukan testing dan commissioning. Bapak melakukan pekerjaan instalasi penerangan, ya harus dilakukan riksa uji. Ini instalasinya sudah benar atau belum? Materialnya sudah benar, ukurannya sudah benar, cara masangnya sudah benar. Setelah itu nanti diuji fungsi, setelah itu nanti diuji ya menggunakan maker atau tahanan isolasi, diuji drop tegangan dan lain sebagainya. Paham semuanya Bapak Ibu? Ya. Nah, yang kelima itu adalah operation. Mengoperasikan. Misalkan mengoperasikan apa? Mengoperasikan genset, mengoperasikan pembangkit, mengoperasikan saluran transmisi, mengoperasikan jaringan distribusi, mengoperasikan kontrol motor, ya, mengoperasikan panel listrik dan lain sebagainya. Lulusan SMK bisa enggak? Ya bisa bekerja di sini. Nah, yang terakhir adalah maintenance. Untuk menjaga agar peralatan listrik ini tetap prima, dibutuhkan pekerjaan yang namanya maintenance. Baik itu corrective maintenance, predictive maintenance, dan preventive maintenance. CM, corrective, PM, preventive, dan predictive maintenance, yaitu PDM. Lulusan SMK bisa enggak? Sangat bisa di sini.
Sampai di sini bisa dipahami semuanya Bapak Ibu sekalian? Nah, ini kita kalau ngajar Bapak Ibu sekalian disesuaikan dengan tingkatnya, ya. Jangan nanti kita ngajarnya levelnya terlalu tinggi untuk lulusan SMK. Kecuali nanti kalau lulusan SMK sudah punya ya pengalaman, ya nanti dia akan bisa menjadi asisten, ya manajer bisa. Tapi asisten ya. Karena nanti untuk pekerjaan engineering ini harus dilakukan oleh ahli. Nah, untuk bisa menjadi seorang ahli syaratnya harus minimal pendidikannya S1+, ya. Seperti Bapak Ibu ini kan ahli nih. Guru itu adalah jabatan ahli, ya. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, untuk melaksanakan pekerjaan dibutuhkan yang namanya kompetensi. Ini saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar karena ini guru ya. Apa itu kompetensi? Bahasa aslinya begini menurut Spencer tahun 1993. Kalau saya ringkas seperti ini kira-kira. Yang namanya kompetensi itu adalah kemampuan untuk kerja. Bapak Ibu sebagai guru ya harus kompeten. Kompetensinya apa sebagai guru? Sebagai guru kompetensinya ada 4, yaitu yang pertama kepribadian, yang kedua sosial, yang ketiga itu adalah pedagogik, ya, yang keempat profesional. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu sebagai guru ya kemampuan pedagogiknya apa? Pertama harus bisa menyusun ya RPS, rencana pembelajaran semester. Kalau Bapak Ibu sebagai guru enggak bisa nyusun RPS ya jangan jadi guru ya. Harus bisa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang kedua ya Bapak Ibu, setelah bisa nyusun rencana ya Bapak Ibu harus bisa mengajarkan. Ngajarnya harus bisa. Nah, mengajar mestinya menggunakan strategi. Enggak bisa asal ngajar. Mengajar butuh media sehingga Bapak Ibu ya harus mengembangkan media. Mengajar butuh materi sehingga Bapak Ibu harus punya materinya. Nah, yang berikutnya apa? Setelah Ibu nyusun rencana, Ibu mengajar, yang berikutnya Bapak Ibu harus bisa mengevaluasi apakah siswa yang diajar itu sudah memenuhi standar yang telah ditentukan atau belum. Sehingga Bapak Ibu harus ngerti tentang asesmen pembelajaran. Asesmennya bisa menggunakan tes maupun non-tes. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Bisa, Pak. Nah, selain ini Bapak Ibu sebagai guru harus punya kemampuan yang namanya continuous improvement. Apakah yang kita lakukan itu sudah baik atau belum? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Sehingga nanti terus-menerus ya. Nah, yang namanya kompetensi aspeknya apa saja? Minimal ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Saya kira ini sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan kompetensi kita merujuknya ke siapa? Salah satu indikator kompetensi itu adalah konsep yang dikemukakan oleh Bloom. Yang namanya kompetensi, orang dikatakan kompeten. Ibu Dharma dikatakan kompeten. Kalau apa? Yang pertama, punya pengetahuan. Yang kedua apa Bapak Ibu? Selain punya pengetahuan, juga punya keterampilan. Yang ketiga, selain punya keterampilan, juga punya sikap. Ya. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian untuk ini? Bisa. Nah, menurut Bloom dan Anderson, ya, yang namanya pengetahuan itu ada 6 tingkatan. Tingkatan pertama adalah mengingat atau how to remember atau how to know. Nah, Bapak Ibu di sini ya harus tahu tentang materi-materi yang akan diajarkan. Setelah tahu, Bapak Ibu harus paham. Misalkan itu instalasi motor listrik. Komponennya apa saja sih instalasi motor listrik itu? Kontaktor. Nah, apa aja? Misalkan ya,
MCB. Pak Sumerdi, apa yang pertama? Instalasi motor listrik itu pertama Oh, harus ada apa? Ya? Pengaman MCB. MCB. Harus ada pengaman, ya. Pengamannya macam-macam, Bapak, ya. Jangan Bapak bilangnya MCB. MCCB. Pengaman itu CB. CB itu macamnya ada 6. Tipe. Bisa yang kecil itu MCB, ini tegangan rendah. Kalau motornya rendah. kecil, tegangan rendah ya pakainya MCB. Kalau motornya lebih besar pakainya Sampai 5. MCCB. Kalau motornya lebih besar lagi pakainya ACB. Kalau motornya tegangan menengah, Bapak Ibu nggak bisa pakai ini, ya. Kalau Bapak Ibu nanti jalan-jalan ke pembangkit, motornya besar, ya, motornya 1 megawatt, ya, 1 mega. Kalau 1 mega nggak bisa pakai ini, pakainya apa? Pakainya adalah vacuum circuit breaker, atau bisa pakai gas circuit breaker, atau bisa pakai oil circuit breaker. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini namanya pengaman. Circuit breaker fungsinya untuk apa ya? Paham ya? Selain circuit breaker Bapak Ibu juga bisa menggunakan fuse. Cuma kalau Fuse. fuse sekali pakai ya. Kalau rusak harus ganti. Jadi kalau ada hubung singkat, fuse kerja berarti harus diganti. Beda kalau dengan circuit breaker. Itu kalau untuk instalasi listrik Bapak Ibu ya. How to know. Setelah itu how to understand. Kalau nanti saya milih CB ya, nanti settingnya berapa persen ini? Ya. Nah, ini harus ngerti ya Bapak Ibu ya. Ini how to understand. Setelah itu kita harus bisa how to apply. Kalau saya punya motor 15 kW ya kan? Tegangannya 380 ya. Startingnya bintang segitiga, servis faktornya 1,2 ya. Berapa nanti arus yang mengalir pada motor itu harus bisa ngitung ya. Berapa nanti saya harus memasang ukuran penghantarnya. Berapa nanti saya harus memproteksi dari gangguan hubung singkat, dan berapa nanti saya untuk proteksi beban lebih menggunakan tor ya. Nah, ini adalah apa? How to apply. Yang keempat itu adalah kemampuan how to analyze. Saya punya motor 15 kW, ya kan? Kalau saya starting pakai dol, ya, kenapa circuit breaker-nya selalu trip? Ini kita analisis. Oh, lah kita startingnya pakai dol. Kalau starting pakai dol, arusnya bisa sangat tinggi. Arus sangat tinggi, nanti kita lihat tipe circuit breaker-nya seperti apa. Oh, ternyata circuit breaker-nya tipe A, ya pantesan dia selalu trip. Karena kalau dia pakai dol, itu arus startingnya bisa sampai 6 sampai 7 kali dari I nominal. Sedangkan circuit breaker tipe A, dia hanya bisa mengatasi sampai 3 dari arus nominal. Itu kemampuan how to analyze. Paham ya Bapak Ibu semuanya? Nah, yang berikutnya how to evaluate. Kalau ada sistem instalasi motor listrik ya, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak? Apakah ini sudah sesuai dengan standarnya atau belum? Kalau ada instalasi penerangan, kira-kira Bapak Ibu bisa ngecek nggak? Apakah ini sudah sesuai dengan standarnya atau belum? Nah, ini adalah kemampuan how to evaluate ya. Nah, yang terakhir adalah kemampuan how to create. Kemampuan mendesain, mengassemble, ya, mendevelop, memformulasikan, menginvestigasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau lulusan SMK, ini mestinya tahapnya semuanya, tetapi porsinya berbeda ya Bapak Ibu ya. Bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu? Paham ya? Nah, yang kedua terkait dengan skill. Skill menurut Heru itu dibagi menjadi 5 tahapan. Kira-kira kalau Ibu Indayati itu skillnya di level yang mana kira-kira Ibu? Bekerja secara akurat dan cepat ya Pak. Sudah bekerja secara akurat dan cepat. Berarti level 4 ya, mantap. Enggak kan untuk ngajarin ke siswa Iya. Pak.
Kalau Pak Aris kira-kira berada di level berapa ini? Ini Pak Aris rambutnya udah putih ini kan. Selalu mengingatkan mahasiswa ini. Gimana Bapak? Level mana kira-kira? Masih di level 3 mungkin, Pak. Oh, level 3. Ini merendah ini Pak Aris ini. Kata Pak Jokowi kemarin itu kan, kalau rambut putih itu selalu memikirkan siswanya itu kan. Nah, di awal-awal ya, naluriah manusia belajar itu mesti mencontoh Bapak Ibu. Maka kalau kita ngajar, ya mestinya harus kita memberikan contoh. Ibu mengajar tentang instalasi penerangan, ya dikasih contoh. Ini loh instalasi penerangan yang satu fase. Nyambung kabel yang benar itu seperti apa? Ibu ngasih contoh Bapak Ibu. Nah lama-lama jangan dikasih contoh terus. Lama-lama nanti dia akan bekerja tanpa contoh. Tapi mungkin ini masih lambat. Kadang masih bingung ya. Nah lama-lama dia nanti akan lancar dan tepat. Kalau sudah pengalaman lebih dari 10 tahun, ini sudah akurat dan cepat. Kalau sudah di atas 10 tahun, ya, ini sudah bekerja secara spontan dan otomatis. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Siapa yang mengatakan ini Bapak Ibu? Bukan Pak Ali ya. Yang mengatakan adalah Heru. Ya. Saya hanya mengambil pendapatnya dari Heru. Nah terkait dengan sikap, ini juga menurut Cradwell, ya ini bukan menurut Pak Ali, yang namanya sikap biasanya kalau orang pertama kali belajar itu menerima. Wis pokoknya apapun salah atau benar pokoknya diterima ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah lama-lama ya kan, ini mulai memberikan masukan. Kalau siswanya kok nerima terus, ini bahaya berarti ini Pak ya. Tidak pernah ada yang memberi masukan, bertanya tidak pernah, menanggapi tidak pernah, ya kan? Nah ini berarti Bapak Ibu gagal nih ngajarnya, ya. Kalau hanya menanggapi saja masih gagal juga, mestinya sudah bisa level kerjasama. Bapak punya ide apa, sampaikan idenya ke siswa, siswanya bisa ngerjakan, ya. Sehingga nanti kalau lomba LKS bisa kerjasama, Pak ya. Ada yang pernah ikut lomba LKS enggak kira-kira ini? Nah, SMK-nya. Pernah ya. Nah, kalau pernah Bapak Ibu udah level 3, ya. ya. Nah, ini juga harus ditingkatkan. Menurut siapa nih? Cradwell ya. Kalau kita ngajari siswa harus siswanya bisa sampai mengatur diri dan disiplin. Kalau praktik itu nggak usah diingatkan, sudah langsung pakai APD. Sudah memperhatikan faktor-faktor K3. Ya, nah, ini sudah disiplin. Nah, harapannya nanti menjadi pola hidup ya, menjadi karakter ya. Sehingga nanti bisa menjadi pekerja tadi baik di bidang apa? Procurement, di bidang instalator, di bidang riksa uji, di bidang operation maupun maintenance itu menjadi yang profesional. Bisa dipahami semuanya Bapak Ibu sekalian? Nah, permasalahan pekerjaan di bidang listrik ya, pekerjaan di bidang listrik itu punya banyak potensi bahaya. Maka ini kalau saya ngajar listrik itu harus sangat hati-hati, Pak, ya. Karena listrik itu beda kalau kita ngajar yang lain, ya. Salah masang bisa bahaya. Bahayanya apa? Tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama bahaya shock. Yang kedua ada bahaya arc. Yang ketiga ada bahaya blast. Dan yang keempat ada bahaya-bahaya lain selain ini. Nah yang namanya bahaya bisa menyebabkan apa? Pertama bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Selain kecelakaan kerja bisa merusakkan alat. Selain merusak alat bisa merusak lingkungan. Ya. Nah oleh karena itu yang namanya pekerjaan listrik itu nggak boleh main-main. Harus direncanakan dengan baik ya. Engineer-nya harus baik merencanakannya. Bapak Ibu kalau merencanakan instalasi penerangan rumah ya harus baik ya. Yang kedua harus dipasang dengan baik ya, teknisinya lulusan SMK-nya harus baik. Berikutnya harus riksa uji.
Yang keempat harus dioperasikan sesuai dengan SOP, dan yang terakhir harus di-maintain dengan baik oleh orang yang kompeten dan profesional. Nah, Bapak Ibu di sini sebagai guru SMK yang akan mendidik calon-calon teknisi, calon-calon operator yang akan bekerja di industri, ya di sini harus kompeten. Kalau Bapak Ibu tidak kompeten, ya, nah ibaratnya begini, kita mau menciptakan lulusan SMK yang unggul. Ibaratnya kita punya gajah yang sebesar ini, kita mau masukkan dengan aula, pintunya sekian. Kira-kira bisa enggak ini Pak Andi Cahyono? Bisa enggak kira-kira? Ya. Nggak bisa, Pak. Nah, ini sama ya Bapak Ibu ya. Untuk Ya. menghasilkan SDM ya lulusan SMK yang kompeten ya dibutuhkan tadi ini semuanya ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya, sekarang ini kita masuk di era revolusi industri 4.0. Alhamdulillah kita masuk di sini Bapak Ibu ya. Kalau kita masih di revolusi yang sebelum ini sangat berat ya. Ini masih pakai otot ya. Sebelum revolusi industri 1.0 itu masih pakai otot. Revolusi industri 1.0 yaitu ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt dan kawan-kawan ya. Yang dilanjutkan oleh revolusi industri 2.0 tentang penemuan listrik tadi. Ini abad 18, ini abad 19. Nah, sekarang ini kita masuk di revolusi industri yang keempat atau abad 21. Sehingga listrik kita di abad 21 berbeda dengan listrik di abad 19, berbeda dengan listrik di abad 20. Jadi nanti pembelajaran kita mestinya pembelajaran yang era revolusi industri 4.0. Sekarang saklar-saklar banyak yang dilengkapi dengan saklar IoT ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu juga mestinya perlu memikirkan ya, apakah siswanya perlu, karena kalau kita ini ya, kerjaan lulusan SMK Bapak Ibu, kerjanya misalkan di instalasi rumah. Kalau instalasi rumahnya rumah desa ya mungkin tidak perlu yang seperti ini. Tapi kalau instalasi rumahnya rumah yang dikembangkan misalkan seperti Sumarekon, ya kan? Yang dikembangkan oleh PT Agung Podomoro, ya, yang dikembangkan oleh PT Pakuwon. Nah, ini perumahan-perumahan elit. Kira-kira siap enggak Bapak Ibu, lulusan Bapak Ibu ngerjakan ya instalasi listrik di perumahan elit kira-kira? Bapak Sunardi, siap enggak kira-kira? Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Ini perkembangan ke sana. Ya. Ibu Zakina, siap enggak kira-kira? Lulusannya nanti kerja di ya kan? Instalasi ya untuk rumah-rumah mewah ya. Ya, siap Pak. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk kita pikirkan ke depan. Nah, sekarang kita masuk di materi yang ke-6 ya Bapak Ibu ya. Materi yang ke-6 itu tentang motor listrik 1 fase. Bapak Ibu sudah dapat materinya ya? Sudah dapat Bapak Yang Ibu? didapat itu instalasi penerangan, terus yang untuk bab 6 ya Pak, profesi Iya, bab 6. materi yang ke-6 ya. Iya, Materi yang ke-6 itu adalah tentang ini ya, motor listrik penerangan 1 dan daya. fase, terus instalasi penerangan ya. Iya. Terus nanti instalasi tenaga ya atau motor Iya, listrik betul. besar ya. Iya, Sama Pak. nanti perawatan dan Perbaikan. Oke ya, sudah dapat semua ya ininya ya Bapak Ibu ya. Iya Pak, ada Dari PDF Pak. Ya, PDF-nya sudah ya, nanti saya kasih untuk yang PPT-nya sebagai apa namanya, kalau Bapak Ibu nanti mengajar, monggo nanti saya share untuk PPT-nya. Terima kasih Pak. Terima kasih Oke ya. Pak. Nah, terkait dengan materi pertama yaitu tentang motor listrik 1 fase. Motor listrik itu termasuk mesin listrik ya Bapak Ibu ya. Nah, mesin listrik itu tadi saya jelaskan pertama kali ditemukan abad ke-19.
yaitu pada era revolusi industri 2.0. Nah, siapa penemunya? Ada banyak sekali ya. Tadi ada Alexander Volta, ya, ada Michael Faraday, ada Lorentz, ada Thomas Alva Edison. Ini penemu DC ya, lampu DC yang terus dikembangkan menjadi generator DC. Nah, yang untuk AC-nya itu adalah Nikola Tesla, ya. Nah, prinsipnya menggunakan apa, Bapak Ibu? Konversi energi listrik menjadi energi mekanik yang namanya motor listrik ya. Kalau generator itu adalah konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Kenapa di sini saya kasih nama mesin? Karena mesin itu bisa jadi generator, bisa jadi motor ya. Bisa dipahami semua Bapak Ibu? Kapan mesin listrik jadi generator, Pak Zulfikri? Kalau dia menjadi motor berarti apa, Bapak? Inputnya adalah listrik, outputnya adalah mekanik. Kapan dia sebagai generator? Sebagai generator kalau inputnya adalah mekanik atau putaran, Berputaran mekanik, outputnya adalah energi gerak. Nah, yang ketiga, mesin listrik itu ada yang namanya transformator. Kalau generator mengubah mekanik jadi listrik, motor mengubah listrik jadi mekanik, yang ketiga ada trafo atau mesin listrik statik. Kalau generator dan motor itu mesin listrik dinamis. Nah, trafo mengubah energi listrik AC menjadi energi listrik AC dengan tegangan yang berbeda. Nah, alat mesin listrik ini menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Ya. Bisa dipahami semuanya Bapak Ibu? Ya. Nah, jenisnya apa saja Bapak Ibu yang namanya mesin listrik? Ini Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi yang statik itu namanya trafo. Yang dinamik ya, mesin DC ya. Mesin DC itu ada generator DC dan motor DC. Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang mesin AC itu ada generator AC dan motor AC. Nah, selain itu ada juga motor-motor selain AC/DC yaitu motor universal. Universal itu motor yang bisa AC, bisa DC ya Bapak Ibu. Nanti kita bahas ya. Ada motor servo, ada motor stepper dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami semuanya Bapak Ibu sekalian? Ya, Pak. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini pembagian mesin listrik ya. Mesin listrik dibagi menjadi mesin AC dan mesin DC. Nah, mesin AC dibagi jadi dua, mesin sinkron dan mesin asinkron. Mesin sinkron biasanya digunakan untuk generator, mesin asinkron biasa digunakan untuk motor. Nah, jenisnya macam-macam. Kalau mesin sinkron bisa mesin histeresis, bisa mesin permanen magnet, ya, bisa mesin sinkron lilit. Nah, kalau yang asinkron itu yang ada dua, yaitu adalah motor induksi rotor sangkar dan motor induksi rotor lilit. Bisa difahami ya? Nah, namanya mesin bisa jadi generator maupun motor. Nah, sedangkan untuk mesin DC itu dibagi jadi dua. Mesin DC yang penguatannya sendiri, ada mesin DC seri, ada mesin DC paralel, dan ada mesin DC kompon. Kalau Bapak Ibu ingin lebih jelas semuanya, ini sudah saya bahas di channel video saya Bapak Ibu. Saya sudah bahas di channel video YouTube. Karena ini enggak semua kita bahas. Yang kita bahas nanti satu fase ya. Yang kedua adalah mesin penguatan terpisah. Ya, mesin DC penguatan terpisah. Sampai di sini bisa difahami Bapak Ibu? Ya, Pak. Nah, sekarang kita bahas yang motornya ya. Yang untuk motor listrik itu dibagi jadi tiga, motor AC, motor DC dan motor universal. Nah, nanti sebenarnya ada motor AC itu ada motor AC 1 fase dan ada motor AC 3 fase. Ya. Nah, sama ya, motornya ada motor sinkron dipakai di mana?
Ini bisa dipakai di mobil listrik ya Bapak Ibu ya. Yang terkenal misalkan Tesla. Tesla itu menggunakan motor listriknya namanya PMSM. Permagnet-magnet sinkronus motor ya. Kenapa pakai motor sinkron? Karena efisiensinya lebih tinggi dibanding motor asinkron. Kalau di industri ya nanti ya pakainya motor induksi rotor sangkar. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kalau di industri jarang pakai motor sinkron karena harganya mahal ya. Nah, kalau mobil listrik kan yang dibutuhkan efisiensinya tinggi Pak ya, sehingga pakainya motor sinkron ya. Nah, yang kedua adalah motor DC. Motor DC sama dengan mesin DC ya. Ada yang penguatan sendiri, ada penguatan terpisah. Nah, sekarang ada yang brushless dan ada yang brush. Ini motor listrik yang brush. Kalau yang brushless nanti tanpa sikat. Ini juga yang brushless digunakan di sepeda motor listrik. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan ya. Nah, jadi sudah saya buatkan di sini klasifikasi mesin listrik ya. Disebut sebagai generator kalau mengubah energi mekanik menjadi listrik. Disebut sebagai motor kalau dia mengubah dari listrik menjadi mekanik. Disebut sebagai trafo kalau mengubah dari listrik menuju ke listrik. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kita bahas trafo Bapak Ibu. Ini trafo itu di setiap industri mesti punya Bapak Ibu. Jadi nanti lulusan SMK ya mesti ngerti trafo. Kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang trafo secara mendalam, ini bisa dilihat di channel YouTube saya. Ini sudah lengkap. Sudah saya bahas trafo. Karena di sini kita nggak bahas trafo, ya. Maka trafo ini hanya saya sepintas saja. Trafo itu yang besar bentuknya seperti ini. Ini trafo distribusi. Ini simbol rangkaiannya. Jadi di sini trafo terdiri dari dua belitan. Yang pertama belitan di sisi HV atau primer. Yang kedua di sisi LV atau sekunder. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu, ya. Nah, yang kedua adalah generator DC. Generator DC. Nah, ini adalah generator AC, ini generator DC. Kalau generator pakai prinsipnya Faraday ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara tentang generator maka ya kita pakai prinsipnya Faraday. Menurut Faraday untuk menghasilkan listrik itu ada dua cara. Ya. Nah ini juga sudah saya bahas lengkap ya materi generator itu di channel YouTube saya. Kemarin mungkin udah diisi Bu Nur Hening ya. Saya kira ini hanya pengenalan saja, nggak perlu saya jelaskan. Yang berikutnya motor DC. Tadi sudah saya jelaskan motor DC ada motor yang kecil ini banyak dipakai untuk mainan. Ada yang motor DC besar di industri biasanya dipakai untuk peralatan alat angkat dan angkut ya. Atau biasanya digunakan untuk kontrol di industri atau digunakan untuk mesin pelumas. Supaya nanti distribusi pelumas itu merata. Contohnya kalau di pembangkit atau di motor-motor besar itu nanti dibutuhkan motor DC. Nah ini tadi yang saya jelaskan tentang motor DC yang jenisnya brushless atau tanpa sikat. Kalau yang motor DC konvensional pakai sikat. Kalau pakai sikat itu sikatnya cepat aus. Nah ini banyak ditemukan di mana brushless motor DC? Banyak ditemukan di sepeda motor listrik. Contohnya apa? Mereknya misalkan Gesit. Gesit itu menggunakan motor listrik jenis brushless.
Di industri banyak ya digunakan motor ini jenis brushless ya. Nah, berikutnya generator AC. Ini mesin generator ya. Generator AC banyak ditemukan di mana? Ini genset, PLTD ya, PLTU, PLTGU, PLT panas bumi ya, PLTA, itu semuanya pakai generator AC. Nah, generatornya jenisnya apa? Jenis mesin sinkron. Bedanya apa? PLT genset. Kalau genset itu menggunakan kecepatan putarnya 1.500 RPM. Kalau PLTU berapa? PLTU menggunakan 3.000 RPM. Kalau PLTA menggunakan berapa? Kurang dari 1.000 RPM. Sehingga nanti pengaruhnya didesain dari rotornya. Kalau menggunakan kecepatan tinggi, menggunakan rotornya itu konsentris. Kalau menggunakan kecepatan rendah, itu menggunakan salient pull kutubnya. Ya. Nah, ini terkait dengan generator. Nah, yang berikutnya adalah motor AC. Ya, nanti yang akan kita bahas. Tadi motor AC itu ada dua, motor AC sinkron dan asinkron. Yang kita bahas motor AC yang asinkron, yaitu motor AC induksi ya. Motor induksi dikenal dengan istilah MI. Nah, nanti yang kita akan bahas baik yang 1 fase maupun 3 fase. Bisa dipahami semuanya Bapak Ibu? Yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Oke ya, kalau kita lanjut sekarang terkait dengan motor AC. Komponennya seperti apa? Nah, ini komponen dari motor AC. Motor AC yang jenis tadi induksi. Jadi motor AC induksi kenapa banyak digunakan di industri? Karena yang pertama itu konstruksinya sederhana. Ini konstruksinya sederhana sekali. Saya kira Bapak Ibu pernah bongkar motor AC, terutama motor AC 1 fase. Ya komponennya cuma ini. Ada rotornya, ada statornya, ada frame-nya, ada fan-nya di belakang, ada cover-nya juga ya untuk pendingin. Ada bearing-nya, kalau nanti kita hubungkan ke beban, misalkan ke pompa air ya, pompa air nanti pasang bearing. Jadi cuma ini. Ada terminalnya ya untuk wiring. Jadi sederhana sekali. Motor induksi baik 1 fase maupun 3 fase ini sangat sederhana. Sehingga ini banyak digunakan di industri. Walaupun efisiensinya tidak sebesar motor DC brushless maupun motor sinkron. Ini terkait untuk motor induksi. Nah, yang berikutnya ada juga motor servo, Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu nanti siswa SMK-nya kerja di industri, ya nanti akan menemui apa? Motor servo. Motor servo itu motor apa toh? Motor yang banyak digunakan untuk kontrol. Jadi motornya bisa DC, bisa AC, dilengkapi dengan kontrol loop tertutup. Apa itu kontrol loop tertutup? Kalau Bapak Ibu mesin cuci ya, itu kontrolnya loop terbuka. Karena tidak ada sensor untuk feedback. Nah, kalau kontrol loop tertutup itu nanti ada feedbacknya. Biasanya digunakan untuk kontrol. Contohnya apa? Kalau Bapak Ibu belajar di generator, kemarin ada yang namanya governor. Governor itu untuk ngatur apa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Di pembangkit itu kan ada komponen namanya governor ya Bapak Ibu ya. Itu untuk ngatur apa Bapak Ibu? Mengatur kecepatan putaran. Mengatur kecepatan Putaran, Pak. Putaran apa? Turbin. Nah, ngatur kecepatannya caranya gimana? Yang diatur sebenarnya apanya Bapak Ibu? Ngerti nggak? Kalau PLTU yang diatur berarti apanya? Yang diatur adalah bukan
tutup apa? Bahan Oh, bakar. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau di PLTU yang dikontrol adalah ya buka tutup bahan bakarnya atau kontrol valve-nya. Kalau di PLTD yang diatur adalah electronic full injection-nya. Supaya nanti kecepatan putar dari mesin diesel itu selalu konstan. Nah, itu ngontrolnya pakai apa? Pakai motor servo. Jadi motor servo nanti dilengkapi dengan peralatan kontrol loop tertutup ini nanti untuk mengontrol ya secara presisi. Jadi ini menggunakan kontrol yang sangat presisi. Karena kalau nggak presisi pembangkit ya kecepatan putarnya over, nah bahaya. Atau underspeed, nah ini bahaya. Maka harus dikontrol dengan presisi yang tinggi. Ini menggunakan motor servo. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Nah, berikutnya ada motor stepper. Ini motor stepper banyak digunakan untuk kontrol juga ya. Biasanya untuk kontrol-kontrol yang tidak terlalu membutuhkan presisi tinggi. Seperti motor servo. Ini juga tidak membutuhkan loop tertutup ya. Ini motor servo teman-teman yang suka elektronika kadang-kadang suka bikin ya untuk kontrol misalkan untuk apa namanya kalau dulu di komputer itu kan ada CD sama DVD. Nah, ini untuk muternya menggunakan ini. Kalau sekarang sudah tidak ada. Sehingga motor stepper ini sebenarnya sekarang aplikasinya sudah mulai jarang ya. Nah, yang berikutnya ada motor universal. Namanya universal, maksudnya apa? Ini universal itu inputnya bisa AC, bisa DC. Ini motor yang hebat. Karena bisa menjadi motor AC, bisa jadi motor DC. Nah, motor universal biasanya kecepatannya tinggi. Kalau motor induksi kecepatannya kan terbatas ya Bapak Ibu ya. Motor induksi biasanya kecepatannya berapa Ibu? Pak Hamsir, ngerti nggak kecepatan motor induksi? N sama dengan rumusnya apa? N sama dengan 120 dikalikan F dibagi P ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami semuanya. Jadi kecepatannya berapa maksimal motor induksi? Kecepatannya kalau P-nya kan minimal 2 kan? Frekuensinya sama dengan 50. Berarti kecepatan maksimal berapa? 3000 R. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu punya mesin bor, ya itu kira-kira kecepatannya sampai berapa Bapak Ibu? Ngerti nggak mesin bor itu? Kecepatannya sampai berapa RPM? Atau mesin jahit, kecepatannya sampai berapa RPM? Itu sampai 12.000 R. Bisa nggak pakai motor ini? Nah, ini nanti kita menggunakan motor jenis universal. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai di sini? Nah, sekarang kita bahas untuk motor listrik AC 1 fase. Sebenarnya materi intinya ada di sini Bapak Ibu, yang pertama ini ya. Jadi materi yang pertama itu adalah untuk motor listrik AC 1 fase. Nah, motor listrik AC 1 fase itu ada 5 jenis. Yang pertama motor fase sebelah, yang kedua motor kapasitor, yang ketiga motor repulsi, yang keempat motor universal, dan yang kelima motor shaded pole atau kutub bayangan. Ini saya kira materi ini sudah sangat familiar ya Bapak Ibu ya. Ibu Indayati sudah familiar dengan materi ini? Sudah ada beberapa, Pak. Sudah ya? Oke. Iya. Nah, kalau kita lihat motor listrik 1 fase, aplikasinya untuk apa Bapak Ibu? Motor listrik 1 fase itu membutuhkan sumber listrik 1 fase. Kalau pakai listrik 3 fase, ambil salah satu fase dengan netral ya Bapak Ibu. Netral ya. Jangan fase ke fase. Kalau fase ke fase ya terbakar ya. Karena kalau fase to fase 380 ya.
Kalau di Indonesia itu tegangannya menunjukkan fast to fast, V line to line 380, V line to netral itu 220. Di negara lain mungkin berbeda, seperti Jepang. Jepang line to line-nya 220. Line to netralnya 110. Jadi kalau Bapak Ibu beli peralatan di Jepang ya, atau di Cina, atau di Taiwan, atau di Korea, dibawa pulang Indonesia, jangan langsung dikasih 220 volt ya Bapak Ibu ya. Langsung terpapar. Karena di sana tegangan satu fase-nya, V line to netralnya itu 110 ya? 110 Bapak Ibu ya. Nah, digunakan di mana? Banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga Bapak Ibu. Untuk apa? Misalkan di sini pompa air, untuk kipas angin, untuk mesin cuci, untuk kompresor pada AC, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat ya untuk prinsip kerja dari motor AC satu fase itu seperti apa. Induction motors require just one power phase for its operation. They are found in domestic as well as industrial use. Nah, ini banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga. Ya. Nah, ini kalau kita bongkar, ya, isinya ya yang pertama rotornya yang pertama. Rotor. A stator winding, which is stationary. Yang kedua stator. Ya. One main winding. Nah, di sini ada dua macam belitan, belitan utama dan belitan bantu atau auxiliary. Nah, yang kedua itu nanti ada kapasitor. Let's assume there is only one coil in main and auxiliary winding to understand it's working better. Nah, ini kalau kita lihat di statornya ya. Jadi nanti ada belitan utama. Nah, prinsipnya nanti pakai induksi elektromagnetik ya. Apabila ada penghantar dialiri arus listrik ya, maka dia akan muncul medan magnet. Nah, di sini medan magnet ini dia akan menginduksi dari stator menuju ke rotor. Sehingga nanti rotornya dia akan berputar. The reason is as follows. The fluctuating field is equivalent to sum of two oppositely rotating magnetic fields. Nah, ini kalau kita lihat ya untuk induksi elektromagnetiknya. Double revolving field theory. Jadi sebenarnya di sini hanya dimainkan aja kutubnya ya Bapak Ibu ya. Kutubnya kita mainkan. Since magnetic field is varying, electricity is induced in rotor bars due to electromagnetic induction. So here is a situation of current carrying bars are immersed in magnetic field. This will produce a force according to Lorentz law. So rotor will start rotating. But here we have got two such oppositely rotating magnetic fields. So torques produced by them will be equal and opposite. Net effect will be zero torque on rotor. So rotor won't start, it will simply buzz. Oke ya, saya kira ini nanti saya kirimkan aja linknya, nggak perlu saya jelaskan. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri ya. Single phase induction motor. Oke ya, bisa dipahami Bapak Ibu untuk prinsip kerja dari motor listrik satu fase. Nah, yang kedua adalah terkait dengan perawatan dan pemeliharaan motor listrik satu fase. Jadi ini materinya agak aneh memang. Ini langsung motornya cuma sebentar, setelah itu nanti masuk ke perawatan perbaikan ya. Tapi enggak apa-apa lah, ini saya ngikuti materi, jadi agak materinya memang agak-agak ya kalau menurut saya kurang terstruktur ya. Tapi enggak apa-apa, kita ikuti aja. Nah, yang pertama apa itu yang namanya pemeliharaan atau dalam bahasa aslinya itu maintenance. Maintenance itu adalah ini ya Bapak Ibu. Kegiatan untuk mempertahankan kondisi dan meyakinkan bahwa peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang menyebabkan kerusakan dan kecelakaan kerja.
Nah, motor listrik itu harus kita rawat dengan baik karena tadi sudah saya jelaskan ada potensi bahaya. Bahayanya bisa menyebabkan kecelakaan, bisa menyebabkan arsing yang menimbulkan kebakaran, bisa merusak alat dan juga lingkungan. Nah, yang namanya kegiatan pemeliharaan itu ada apa saja? Yang pertama melakukan pemeriksaan. Baik pemeriksaan visual maupun pemeriksaan instalasinya. Yang berikutnya perawatan. Dirawat, dibersihkan, dilumasi, namanya bearing lama-lama ya nanti akan pelumasnya nanti akan habis. Sehingga nanti perlu kita lumasi. Yang berikutnya kita ukur ya, apakah masih dalam kondisi yang baik atau tidak. Kalau perlu nanti kita uji, baik uji merusak maupun uji yang tidak merusak. Nah, tujuannya untuk apa? Memastikan peralatan dalam kondisi yang aman untuk dioperasikan dalam jangka waktu tertentu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, ini menurut modul ya Bapak Ibu, karena saya kan juga harus mengacu ke materi yang ada di modul nih ya. Nah, ini yang menurut modul ini seperti ini ya. Jadi yang namanya pemeliharaan itu adalah usaha yang dilakukan secara rutin. Kalau ini berarti dia masuknya PM ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sebenarnya kalau namanya pemeliharaan itu ada 3 macam. Ada CM, ada PM, dan ada PDM. Oke, nggak apa-apa. Ini kalau menurut modul yang Bapak Ibu terima, ini definisi dari pemeliharaan seperti ini. Tapi ini saya luruskan ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini dilakukan secara rutin berarti dia pemeliharaannya preventive maintenance. Agar peralatan atau saklar, nah ini kok cuma saklar sama peralatan aja ya, tapi enggak apa-apa. Selalu dalam keadaan siap pakai ya. Sedangkan yang namanya perbaikan diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak agar alat tersebut dapat berfungsi seperti semula. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini definisinya ya. Tujuannya untuk apa? Saya kira ini nggak perlu saya bahas ya. Ini nggak terlalu penting ya. Nah, mengapa kita perlu maintenance? Yang namanya peralatan secara naluriah seiring dengan waktu operasi performansinya akan turun. Maka kalau ini tidak dilakukan maintenance dengan baik, maka peralatan itu akan seperti pada grafik yang lurus. Lama-lama dia rusak. Nah, rusaknya kadang-kadang pada saat kita butuhkan. Nah, kalau kita lakukan maintenance, pada saat dia turun, kita kembalikan. Turun, kembalikan lagi. Turun, kembalikan. Terus sampai mencapai lifetime. Kalau motor listrik, lifetime-nya misalkan berapa? 20 tahun ya, sampai 20 tahun. Trafo lifetime-nya berapa? Ya, 30 tahun ya, masa kayak segitu. Agar kita menghindari kerusakan yang sifatnya mendadak. Nah, sekarang kita bahas yang pertama yaitu motor fase belah. Jadi motor listrik satu fase yang pertama adalah motor listrik fase belah atau split phase. Jadi di sini motor fase belah. Jadi motor satu fase karena sumbernya satu fase, maka tidak akan muncul medan putar di stator. Untuk memunculkan medan putar di stator, maka harus minimal ada 2 fase. Supaya muncul 2 fase caranya gimana? Di sini ada 2 macam, yaitu gulungan utama dan gulungan bantu. Atau belitan utama dan belitan bantu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Sehingga nanti di sini akan memunculkan medan putar. Kalau satu fase dia nggak akan bisa muncul medan putar. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi cirinya gimana kalau mesin motor fase belah? Ada gulungan utama atau kumparan utama dan ada kumparan bantu. Jika nanti kalau Bapak Ibu bongkar, di situ ada 2 macam belitan pada statornya, maka itu namanya motor satu fase belah.
Nah, selain di sini ada kumparan utama dan kumparan bantu, ditambah dengan switch sentrifugal. Nah, di sini ada switch sentrifugal. Nah, umumnya di sini kumparan motor itu menggunakan gulungan atau belitan berupa squirrel cage atau sangkar tupai untuk rotornya. Yang nanti kumparannya ditempatkan pada alur rotornya, di mana ujung-ujung kawat nanti dihubungkan dengan komutator. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Ini untuk yang statornya ya. Nah, sekarang untuk pemeliharaan motor satu fase fasa belah. Ini jenis motornya, trouble-nya yang sering terjadi apa? Sering trouble misalkan di sini, motor tidak dapat di-start atau motor tidak bisa berputar. Nah, kalau motor tidak bisa berputar, kita cari ya, pakai yang namanya FMEA. Apa itu FMEA? FMEA itu full failure mode effect analysis. Nah, di sini nanti dicari kemungkinan penyebabnya apa. Kalau motor tidak dapat berputar atau tidak dapat di-start, kemungkinan pertama adalah sumbernya tidak masuk. Kalau sumbernya tidak masuk, ya kemungkinannya adalah sekringnya putus atau kabelnya yang putus. Karena tidak ada masuk saluran inputnya. Karena motor itu kan fungsinya mengubah dari listrik menjadi mekanik. Bisa difahami Bapak Ibu? Ya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Ya, kalau sekringnya putus, kita periksa apakah sekringnya putus atau tidak. Kalau putus ya ganti baru. Jangan diganti kawat ya Bapak Ibu ya, bahaya. Yang kedua, periksa kabel dengan menggunakan multimeter. Kabelnya kita cek ya, apakah putus atau tidak dengan multimeter atau avometer. Pakai R ya. Jika putus gimana? Ya sambung, disolder kembali dengan baik dan aman. Kalau sudah diisolasi ya. Yang ketiga, bisa juga saklar sentrifugalnya putus atau lepas. Nah, kalau saklar sentrifugal letaknya di dalam, maka ya buka stator motornya dan periksa apakah saklarnya rusak atau tidak. Yang keempat, lilitan utama dan lilitan bantu putus pada terminalnya. Caranya gimana? Ya, nanti harus dicek hubungan lilitan pada terminalnya. Ya kan? Yang berikutnya motor kelebihan beban. Nah, ini kalau kelebihan beban ya motornya, bebannya kita sesuaikan dengan kemampuan motor. Kalau motor tidak mampu untuk memutar beban, ya dia nanti akan tidak bisa berputar. Sampai di sini ada pertanyaan terkait yang pertama? Belum ada, saya lanjutkan. Yang kedua, ya gejalanya apa? Motor berputar tapi suaranya keras atau gemerisik. Penyebabnya apa? Ini mekanik ya Bapak Ibu, karena suaranya keras. Yang pertama itu cek bearing atau bantalan. Atau kalau orang Jawa bilang laher. Apakah dia kering atau tidak. Biasanya laher yang lama nggak dipakai nanti akan kering. Nah, kalau kering gimana ya? Kalau masih lakernya masih bagus ya diberi pelumas. Pelumasnya nanti yang sesuai. Atau kalau istilah motor sebenarnya bukan pelumas tapi namanya grease. Grease ya. Kalau pelumas itu oli ya Bapak ya. Kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang greasing motor, nanti di video saya sudah saya bahas lengkap ya. Siap Pak. Ya. Yang kedua, dicek apakah lahernya rusak atau tidak. Kalau lahernya rusak ya diganti yang baru. Karena laher nggak bisa diperbaiki. Laher itu bantalan ya. Bantalan. Yang bentuknya lingkaran, nanti ada kelereng-kelerengnya kecil-kecil ya. Nah, ini namanya laher. Bisa difahami Bapak Ibu ya?
Bisa. Itu ya kira-kira kalau untuk perawatan motor satu fas. Yang berikutnya adalah motor kapasitoran. Ini kalau motor kapasitoran ya, ini hampir mirip ya konstruksinya dengan motor fase belah. Hampir mirip ya. Nah, di sini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada motor kapasitor start, ada motor permanen, kapasitor permanen, dan ada motor kapasitor start running. Jadi yang di sini motor kapasitor ada tambahan kapasitornya. Belitannya tetap tadi ada belitan utama dan belitan bantu. Cuma bedanya di sini ada tambahan kapasitor. Nah, kapasitornya bisa menggunakan berbagai macam jenis. Bisa pakai kertas, bisa pakai minyak, bisa pakai elektrolit, ya, bisa pakai keramik, ya, dan lain sebagainya. Nah, motor kapasitor biasanya bekerja pada torsi yang lebih tinggi dengan arus yang lebih kecil. Torsinya lebih tinggi, ya. Karena motor itu yang dibutuhkan yang pertama torsi, yang kedua kecepatan. Nah, ini yang dibutuhkan dua ini, ya. Nah, untuk yang torsinya tinggi itu biasanya menggunakan motor jenis kapasitor. Nah, ini untuk jenis yang kapasitor running, ya. Ini rangkaiannya seperti ini. Ini yang kapasitor start run. Jadi yang kapasitor running ya di sini kapasitornya permanen. Ada di dalam motornya. Kalau nanti rusak ya repot ini karena harus dibongkar kan. Tapi kalau yang kapasitor start running ini di luar. Jadi nanti penggantiannya tidak terlalu repot ya. Ada di dekat kutub bantu kumparan bantunya ya. Nah, troubleshooting-nya ya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, motor tidak dapat start atau tidak dapat berputar. Nah, kita cek tadi ya. Kita cek sumbernya sama seperti yang tadi ya. Kita ceknya seperti apa ya, cara mengeceknya. Yang ketiga, hubungan saklar sentrifuganya juga kita cek sama dengan yang tadi ya. Yang berikutnya kabel ke terminal untuk lilitan bantu dan utama putus. Nah, kita cek, kita bongkar ya. Atau kapasitornya rusak ya, biasanya nanti ada terbakar ya Bapak Ibu ya. Kalau yang kapasitornya sudah terbakar ya diganti yang baru. Nah, digantinya ukurannya harus sesuai. Kalau ukurannya lebih kecil gimana? Tenaganya kurang. Kalau lebih besar gimana? Lebih cepat tapi arusnya lebih besar. Ya, kalau lebihnya dikit enggak apa-apa, kurangnya dikit enggak apa-apa, tapi kalau jauh jangan ya Bapak Ibu ya, karena nanti bisa merusak motornya. Motor berputar tapi cepat panas, nanti dicek di sini. Kumparan utama yang sudah lama mendekati isolasinya nanti akan mengering. Nah, ini juga nanti akan menyebabkan dia itu akan panas. Atau saklar sentrifugalnya tidak putus ya. Atau ada short circuit antar belitan ya, shorten sehingga nanti menyebabkan motor itu panas. Nah, caranya seperti apa? Ya kita melakukan pembongkaran dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya motor berputar tetapi cepat panas dan suara keras gemerisik. Maka di sini kita cek sama dengan yang tadi ya. Apakah terjadi gesekan antara rotor dan bodi? Nah, ini kalau terjadi gesekan ya mesti suaranya gemericik ya. Atau bearingnya kurang grease ya. Sehingga nanti kita perlu tambahkan grease yang sesuai ya dengan grease-nya. Berikutnya ada motor repulsi. Motor repulsi itu tidak sama dengan motor AC induksi, tetapi mirip dengan motor DC. Jadi di rotornya itu mirip motor DC, sedangkan statornya mirip motor induksi. Ini campuran, ini motor repulsi. Jadi antara motor AC dan motor DC. Nah, di sini nanti ada sikat atau brush ya yang dihubung singkat pada rotor secara permanen ya. Sama dengan motor umumnya ya, nanti statornya dihubungkan ke sumber AC satu fas. Nah, macamnya nanti ada motor repulsi, ada repulsi start dan repulsi
induction full ya. Nah, ini jenisnya macamnya ada 3 untuk motor repulsi. Nah, ini karakteristiknya ya. Jadi motor induksi repulsion start ya itu bila tercapai kecepatan penuh, kumparan rotor dihubung singkatkan dengan menggunakan saklar sentrifugal. Maka motor akan berubah menjadi motor rotor sangkar dengan kecepatan tetap. Sedangkan motor repulsi biasa yaitu motor dengan kumparan rotor lewat komutator di mana sikat-sikat atau brasnya dihubung singkat. Sedangkan motor repulsi induction full itu motor menggunakan rotor sangkar. Di mana rotor mempunyai 2 tingkat alur, yaitu alur sangkar dan kumparan. Yang tidak dilengkapi dengan saklar sentrifugal. Ini untuk jenis motor repulsi. Nah, troubleshooting-nya seperti apa? Yang pertama ya yang sering terjadi, motor tidak dapat start. Nah, ini harus dicek seperti tadi sama ya, atau motor dapat start tetapi tidak berfungsi dengan baik. Ya, ini juga harus dilakukan pengecekan. Motor terlalu panas, ini dilakukan pengecekan, atau motor berisik dalam bekerja, ini juga harus dilakukan pengecekan seperti ini ya. Nah, yang berikutnya adalah motor universal. Ini tadi sudah saya sampaikan, motor universal yaitu motor AC yang bisa inputnya AC, bisa inputnya DC. Jadi motor universal itu motor DC, jenisnya motor DC seri, tapi menggunakan arus bolak-balik. Nah, konstruksinya dan karakteristiknya sama dengan motor listrik DC seri. DC seri itu yang kecepatannya sangat tinggi ya Bapak Ibu, sehingga ini banyak digunakan untuk beban-beban yang tinggi ya. Nah, motor ini dapat dioperasikan baik dengan sumber AC maupun sumber DC. Di mana nanti kecepatan putar dapat diatur dengan tahanan ya menggunakan rheostat ya. Atau bisa juga digunakan kumparan medan sehingga nanti ada beberapa tingkat atau stepnya. Ini terkait untuk motor universal. Nah, kalau trouble-nya seperti apa ya? Hampir sama dengan motor-motor yang lainnya. Yang pertama biasanya motor itu mengeluarkan bunga api ya. Atau percikan api pada sikatnya karena memang ada sikat ya. Sikat itu memang sering mengeluarkan bunga api. Nah, biasanya penyebabnya apa? Yaitu kedudukan komutatornya itu tidak benar sehingga memunculkan bunga api. Yang kedua bisa juga karena hubung singkat pada kutub medan magnetnya atau jangkarnya terbuka sehingga nanti perbaikannya seperti ini. Demikian juga kalau jangkarnya terjadi hubung singkat ya maka di sini harus dicek ya apakah kumparan jangkarnya itu konslet atau tidak. Ngeceknya dengan apa? Dengan menggunakan multimeter. Nah, yang terakhir adalah motor shaded pole ya. Nah, shaded pole itu adalah motor kutub bayangan. Ini konstruksinya sederhana ya, di mana kumparan stator terdiri dari kumparan utama yang dililit seperti lilitan pada trafo ya. Sedangkan lilitan bantu nanti dipasang dengan shaded coil dengan menggunakan sepatu kutub ya berupa batang penghantar yang menyerupai cincin. Nah, ini untuk utamanya di sini, belitan utama ini adalah untuk belitan bantunya. Nah, ini untuk rotornya ya. Sehingga di sini dikenal dengan istilah kutub bayangan. Nah, di kutub bayangan yang sering terjadi seperti apa ya? Yang sering terjadi seperti ini ya. Motor tidak dapat di-start ya. Nah, nanti di sini tinggal kita cek apa yang perlu kita cek. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, sudah jelas semuanya? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing, silakan. Ada soal, Pak. Ya? Soal-soal. Ya, Boleh kita bahas soal, Pak? Bahas soal, Gimana? Pak. Kita bahas Ya, soal-soal yang
Yang ada di mana? Di bab 6. Yang mungkin dia apa sebagian besar mungkin keluar yang bisa keluar dia. Sesuai dengan kisi-kisi, Ya, Pak. di sini sudah ada ya Ibu ya. Oke, sebentar saya share screen ya. Oke Bapak Ibu ya, terkait soal sebenarnya sudah ada di modul ya Bapak Ibu. Ini beberapa apa namanya contoh-contoh soal. Tapi nanti sesi yang kedua nanti akan saya bahas beberapa soal ya, supaya nanti Bapak Ibu punya gambaran. Untuk sesi 2 nanti kita jam berapa ya Ibu ya? Jadwalnya jam 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 1. Jam 1, Pak. jam 1. Kalau kita diundur jam 16 bisa nggak kira-kira? Boleh, Pak. Nanti kita Boleh undur saja jam Pak, 16 ya. boleh Pak. Oke, nanti kita undur jam 16 ya. Karena Boleh, saya boleh. nanti ada kegiatan ya. 16 Oke ya. Pak. Nah, Iya, 16 WIB ya Bapak Ibu ya, 16 WIB ya. Ya. Ya Pak. Papua jam 6 sore, Pak. Ya, Jam jam sore 6 kita sore. ya. Iya Pak. Nggak apa-apa ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Nggak Iya, apa-apa Pak. Pak. Iya, Tidak dia apa-apa, pasti Pak. akan kita, Pak. Apa-apa dari timur siap. Ya, Iya, nanti dari kalau timur nggak siap. cukup nanti kita lanjut habis maghribnya enggak apa-apa ya. Oke, siap. Oke, Pak. Siap, Pak. Yang penting soal Jam 12 juga tidak apa-apa. Sampai jam Jangan 12. dong. Oke ya Bapak Ibu, ini soal contohnya Bapak Ibu ya. Iya Ini Pak. beberapa contoh soal ya. Perhatikan rangkaian motor fase belah. Ini fase belah ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi ditanyakan fungsi dari saklar sentrifugal ini untuk apa ya? Ada yang masih ingat Bapak Ibu tadi fungsi sentrifugal untuk apa? Memutuskan rangkaian kumparan bantu. Silakan dulu. Itu putarannya sampai 75%. Ini ada pilihan di sini ya Bapak Ibu ya. Apa Bapak Ibu ya? Mencegah Silakan nanti. terjadinya pemanasan. Ya. Yang pertama ya, memutuskan rangkaian kumparan Rangkaian bantu kumparan. setelah motor berputar mendekati putaran nominal. Benar atau salah? Betul, Pak. Salah. Yang kedua, ya, mencegah arus lebih terjadi pada jalan kekumparan bantu. Ketiga, berfungsi mencegah terjadinya pemanasan arus lebih yang melewati kumparan. Yang keempat, ya, berfungsi untuk memutuskan rangkaian motor berputar mendekati arus nominal atau melindungi motor dari kerusakan yang disebabkan oleh arus lebih. Nah, nanti kita bahas ya pada nanti ya sesi kedua ya. Ini contoh-contoh soalnya Bapak ya. Jadi nanti salah satu contoh soal yaitu terkait dengan apa? Motor ini ya. Nah, yang berikutnya apa lagi nih? Oh, terlalu cepat ini. Ada di mana tadi? Yang nomor 2 ya, salah satu jenis dari motor kapasitor memiliki kapasitornya dihubungkan seri dengan kumparan bantu dan ya dengan kumparan utama dan sumber listrik adalah apa ini Bapak? Motor Ran atau ini ya. Nah, ini nanti tadi sudah saya jelaskan ya. Ya. Nanti jawaban yang benar nanti saya jelaskan di sesi yang kedua ya. Yang berikutnya, jika terjadi gangguan pada motor repulsi berisik, ya tadi sudah saya jelaskan. Maka di sini apa ya? Yang keempat ya, shaded pole ya. Pertanyaannya apa ini? Nomor satu di sini apa tadi ya? Bantu. Nomor 1 yang bantu ya tadi ya. Oke, ini pada pintar semua Pak. Yang berikutnya apa ini? Huruf A. Huruf A yang apa ini? Huruf A apa itu? Beras. Ya. Apa? Huruf A itu adalah sikat ya. Sikat ya. Atau beras. Yang 6. Manakah dari peralatan rumah tangga di bawah ini yang tergolong beban resistif? Wah, gampang sekali. Pompa air bukan ya. Nah, ini nanti materinya belum saya sampaikan yang ini ya. Belum, Pak, belum. Belum ya. Oke, cuma ada 5 ya. Tadi soalnya gampang nanti ini ya. Soalnya bisa dikirim. Gimana Bapak Ibu? Soalnya nanti di-share.
Oh ya, Ya nanti udah saya ini share. dibahas. Jangan lupa Pak, materinya share Pak. Oke, nanti saya share ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Nanti saya share ya. Kalian dengan jawaban soalnya. Ya, mungkin nanti saya share dengan jawaban soalnya supaya nanti Bapak Ibu Pak. biar lebih paham ya. Insya Allah nanti kita ketemu jam 16 ya Bapak Ibu ya. 16 Pak. Oke Pak. Oke, siap. Karena saya sudah ditunggu oleh teman-teman untuk Siap, kegiatan lain ya. Ya, Insya Allah Pak, nanti siap, Pak. saya share setelah duhur ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Ya, Pak. Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sesuai dengan kembali. agama dan kepercayaan masing-masing ya. Ya. Berdoa, saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.